dia membawa pakai sorban misalnya atau pakai apa kan, tapi dia mempraktekkan ilmu dukun ya. Jadi inilah yang bingung orang kan, dukun tapi pakaiannya seperti kiai misal, dukun tapi pakaiannya seperti ulama. Ini nanti akan menyesatkan keyakinan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, berkah dunia akhirat insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita akan membicarakan yang lagi rame dibahas ya di media sosial, di YouTube juga, yaitu berkenaan dengan konten-konten dukun kalau tidak salah ya. Kita sebagai umat Islam harusnya ini sudah tuntas ya, sudah tuntas bahwa keyakinan kita itu sudah betul-betul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal-hal yang tahayul, hal-hal yang menjauhkan atau melencengkan akidah kita dan kepercayaan kita melenceng dari yang seharusnya. Jadi kita umat Islam kembali lagi kepada ayat Al-Quran bahwa ketika kita setiap solat 5 waktu itu pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini wajib kita baca ketika kita solat. Kalau kita tidak membacanya, solat kita tidak sah, karena membaca surah Al-Fatihah adalah bagian salah satu dari rukun melaksanakan ibadah solat. Nah, dalam surah Al-Fatihah tersebut kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Artinya apa? Artinya kita ini ya tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering sekali kita baca. Jadi jangan sampai kita percaya kepada hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Misalnya percaya kepada dukun ya. Maksudnya di sini dukun yaitu yang melencengkan akidah kita. Tapi kalau dukun patah misalnya seperti di daerah kami ya, atau mungkin di daerah lain, itu ada dukun patah ya. Dia ahli memang ketika misalnya tangan kita terkilir atau tergeser urat ataupun sendi-sendi dari tubuh kita ini, itu mungkin dia ahli ya, sudah belajar mungkin dari orang tua terdahulu ya, yaitu ahli di bidang untuk menyempurnakan kembali apa yang terkilir atau apa yang bergeser dari tubuh kita ini. Itu memang ada dan tidak melencengkan akidah kita, itu memang secara manual ya dilakukan. Kemudian ada lagi misalnya dukun beranak ya, yang disebut dengan dukun beranak. Maksudnya ketika ada orang mau melahirkan, walaupun dia bukan bidan, tidak pernah sekolah kedokteran, tapi karena dia orang terdahulu ya, ada juga yang mengerti memang ketika orang melahirkan dia tahu dan paham untuk mengarahkannya ya, trik-triknya supaya memperlancar seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Tapi kalau ada dukun ya yang melencengkan akidah kita, misalnya dia meramal sesuatu misalnya, ya kan? Kita dalam Islam tidak boleh percaya dengan yang namanya ramalan, yang namanya melencengkan keyakinan kita seperti itu, ya kan? Atau juga mungkin pakai cincin misalnya, ya kan? Dengan memakai cincin tersebut lancar rezeki, itu bukan keyakinan kita seperti itu. Atau menghidupi hewan, ya kan? Kalau kita hidupi hewan perkutut misalnya, ini selama ada perkutut yang saya hidupi di rumah makin lancar rezeki, ini sudah melenceng ini. Jangan sampai kita yang sudah sholat 5 waktu ya, sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Kita sudah hidup di zaman abad modern seperti ini, masih percaya kepada hal-hal tahayul, udah enggak zaman lagi ya. Kita ini sudah modern, seharusnya
cara kita berpikir semakin meningkat dan semakin lurus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita percaya. Nah, inilah orang yang terjebak ya. Sekarang ini ada juga konten-konten yang membahas seperti itu, membahas tentang yang melencengkan akidah tadilah ya. Apalagi berbau agama ya kan, berbau agama ya, dengan mengucapkan demi Allah, nama Allah, tapi ya tidak diajarkan Rasulullah, tidak pernah diajarkan seperti itu. Misalnya meramal dengan menyebut-nyebut ya kan nama Allah, meramal, ini nanti seperti ini ya, ini kalau seperti ini tangannya kayak gini, nanti kehidupannya, rezekinya seperti ini ya, jodohnya nanti kalau dengan ini apa cocok nih, kalau menikah harus hari ini misalnya, hari yang lain tak boleh, harus mesti hari itu misalnya. Itu nggak ada seperti itu keyakinan kita sebagai umat Islam ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh YouTubers ya, silahkan buat konten apa saja, itu hak masing-masing, tapi jangan membawa keyakinan atau melencengkan keyakinan kita ya kan. Dia membawa pakai sorban misalnya atau pakai apa kan, tapi dia mempraktekkan ilmu dukun ya. Jadi inilah yang bingung orang kan, dukun tapi pakaiannya seperti kiai misal, dukun tapi pakaiannya seperti ulama. Ini nanti akan menyesatkan keyakinan umat Islam. Jadi silahkan ya buat konten, tapi kita sebagai umat Islam hendaknya buatlah konten-konten yang membawa berkah, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang menginspirasi, konten-konten yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Itu yang terpenting ya. Jangan sampai kita karena mengejar dunia, mengejar viewer misalnya, mengejar subscriber, mengejar dunia lah sifatnya, lalu kita melenyapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita silahkan ya membuat konten apa saja, tapi jangan lencengkan akidah umat Islam. Jangan gara-gara kita buat konten lalu orang akan tersesatkan oleh konten kita. Jangan gara-gara konten kita melenceng keyakinan daripada umat Islam mobil khusus, yaitu tidak boleh percaya kepada hal-hal tahayul ya, percaya kepada hal-hal ramalan misalnya, percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai suatu benda yang mendatangkan rezeki, mempercayai ini dan itu membuat kita banyak rezeki, ya, itu bahaya sekali. Ya baik sahabat sekalian, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita umat Islam tetaplah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, mengamalkan Quran dan mengamalkan Rasul, ikuti tuntunan agama dengan benar. Jangan sampai melenceng akidah kita, karena kalau berkaitan dengan akidah itu bahaya sekali. Bahkan kalau dosa-dosa besar, bagaimanapun besar dosanya, baik penuh langit dan bumi dosa kita lakukan, selain daripada dosa melencengkan akidah, dosa melencengkan keyakinan umat Islam, dosa musyrik, dosa menduakan Allah, itu tidak akan diampunkan. Tapi lain daripada itu semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.